Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di acara Ngobor. Masih bersama Bro Ayung di sini, ada gue juga. Rencananya kita masih seperti biasa, seperti episode-episode sebelumnya mau ngobrolin horor gitu. Yang biasanya nggak horor-horor banget. Dan kali ini gue mau cepet aja seperti sebelumnya gitu. Biar langsung dihandle sama Bro Ayung aja. Gimana Bro Ayung? Hari ini ada ceritamu? Mau ada cerita apa gitu? Tapi biasanya kan ya waktu dan tempat buat Bro Ayung untuk menyapa kawan-kawan di rumah terlebih dulu kayak gitu. Silakan. Oke, terima kasih waktu dan kesempatannya Mas Bi. Sama-sama. Aku mau nyapa kawan-kawan dulu seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro, sebentar. Mic lo tuh belum dicantelin, Bro. Wow, lupa Bi. Nah, itu kan. Fokus ini Bi. Iya, Apa aku ini? Ya, oke. Oke, aku tanya sama kawan-kawan dulu ya. Gelambiar ini namanya. Gelambiar. Apa ya? Ngelalu ya Bi? Ngelalu bukan nekat ngelalu. Ini gelambiar. Ya oke. Tahu ulangi lagi ya Bi? Nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi Ini nggak dikat wabarakatuh. ya. Ini nggak dikat ya. Ini natural soalnya. Emang aku lupa bener lalai. Bismillahirrahmanirrahim. Potong gaji ya, Bro. Oh, iya, potong aja, Bi. Potong gaji kena penalti pokoknya. Oke. Di sini nggak boleh ada kesalahan sedikit pun. Kadang rokok harusnya tangan pas ngisapnya ke sini ya. Jangan. Kiri jangan. Kalau kanan salah itu udah ada badan pengawasnya sendiri. Nah, by the way tadi makan apa, Bi? Rengginang apa, Bi? Rengginang. Banyakin apa, Bi, kalau belanja? Itu ada di sana kan. Lu tinggal ambil aja tadi. Boleh. Ya, aku nyapa kawan-kawan dulu. Apa kabar kawan-kawan Ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat tentunya, dan selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Kembali jumpa dengan kami, ada Mas Riam, ada diriku, yang niatnya mau ngobrolin yang horor-horor. Semoga ekspektasi kami nyampe ya, Bi. Amin. Dan juga bila mana tidak serem-serem banget ya, nyuwun ngapura ya, Bi. Iya. Ini sengaja gitu ya. Ya kita juga ada badan sensornya juga wanti-wanti selalu, eling nak, jangan terlalu serem begitu. Mas Bagus tadi juga ngomong juga. By the way ya, dari semua cerita yang pernah lu ceritain ke gua dan ceritain ke kawan-kawan semuanya, Nggak ada yang serem. enggak, bukan. Ada satu cerita yang favorit gue ya. Cerita favorit gue itu yang ini. Yang pocong itu loh. Pocong apa? Yang ada orang baru pulang, dia ketemu pocong dan ternyata itu pocong pesugihan gitu. Oh gitu. Itu favorit gue, nggak tahu. Entah, Oh yang iya benar-benar entah kenapa pas ngedengerin cerita itu, gue ikut masuk gitu. Masuknya tuh persentasenya tuh lebih dari yang cerita yang lainnya kayak gitu. Makanya nggak tahu, gue suka banget cerita yang itu gitu. Ya baik, nanti kalau mau pocong nanti tak bungkusin, Bos. Boleh. Di ini ya, diangetin dulu ya, Bro. Oke. Biar nggak basi. Pocong kan basi soalnya. Ini jangan manjang-manjangin durasi, Pi. Wah, sekarang gue yang kena tegur sama Bro Ayung. Oke. Ini adalah sebuah kisah, tentunya kisah dari seseorang yang bernama Mbak Ade, Bi. Mbak Ade. Mbak Ade itu ada di Condet saat ini. Dia tinggal di Condet, tapi aslinya di daerah Wetan sana. Ada daerah mana? Daerah Jogja, juga ada daerah Brebes, katanya mbahnya ada di sana juga. Dan dia itu mungkin saat ini juga lagi nonton sama kawan-kawan yang lain karena suka ngobor juga, suka lapak horor juga begitu. Halo Mbak Ade. Mbak Ade, iya. Nama udah disamarkan? Tidak. Oh tidak. Halo Mbak Ade gitu. Iya, ini nama asli Mbak Ade. Jadi dia adalah seorang makeup artis, Bi. Dia seorang makeup artis, tapi kata dia itu, aku udah jadi makeup artis buyutan kalau orang sini ngomong, udah sangat lama. Tapi koyo cenderung dapatnya karena ini memang aku nge-share ke teman-teman di Nilas Luhur sama di Ngobor, ke aku ngomong begitu ya. Ya tentunya yang ada horor-horornya begitu. Itu dilalai, Mas. Kalau misalnya yang aku makeup itu kebanyakan dari artis kan banyak genrenya gitu ya. Itu kebanyakan yang di makeupin itu paranormal biasanya. Ya misalnya kayak si siapa, kan banyak paranormal di sini ya, yang laki, yang perempuan tuh kan banyak. Itu dilalainya banyak kan yang di makeupin itu paranormal. Gitu. Nah, ini ada hal-hal aneh yang selama bertahun-tahun beliau Mbak Ade itu rasakan, tapi belum ketemu jawaban. Kok kayak gini yang aku rasain, kejadian supranatural yang nggak umum dialamin sama orang-orang. Aku nanya ke spiritual tadi, tentu yang di makeup ya nggak ada jawaban. Ada tapi nggak pas di hati gitu, belum ketemu keleknya begitu ya. Akhirnya
dia coba ketemu kita di sini, dan ada satu hal katanya ini di luar dipercaya sama kawan-kawan atau enggak, ini yang nyampein Mbak Ade. Katanya jauh-jauh sebelum dia itu mengenal lapak horor, ngobor dan nilas luhur, dia itu udah bertemu sama kita, Bi. Itu mungkin di mimpi atau di alam bawah sadarnya dia. Itu dia familiar banget sama mukanya panjenengan, mukanya saya, mukanya Mas Tommy, ada Bro Tuying juga, ada Mas Wandu. Dia udah familiar katanya. Jadi bertemu di kayak area kayak Kaputren begitu, Vi. Kaputren, sebuah candi juga, itu kerajaan dahulu kala lah seperti itu. Ini walau alam ya, kata dia bercerita seperti itu. Merasa kayak udah kenal kayak gitu. Udah kenal, ada jenengan komplit anak-anak sini gitu ya, yang biasa main ke sini, ada di ngobor, ada di nilas luhur. Begitu akhirnya, karena bertahun-tahun tadi pengalaman-pengalaman yang dia nanti insya Allah tak ceritain, belum ada jawabannya, dan kok muncul kemarian itu ada muka-muka ini yang seperti pernah aku ketemu familiar. Akhirnya ditanyain, dan alhamdulillah saat ini dia udah dong, kalau bahasa sininya udah, oh begitu, pantesan seperti itu. Nah ini salah satu beberapa peristiwa yang pengen tak share ke teman-teman, tentu atas izin Mbak Ade ya. Ini pengalamannya dia, antara lain waktu itu karena dia seorang makeup artis, setelah ada deal-dealan begitu kan, kemana aja juga ikut, Bi. Artinya mau ada adegan di mana, mau ada adegan syuting atau misalnya acara on air, off air, tetap aja dia harus ngikutkan. Apa mungkin agak sedikit gue lurusin ya, makeup artis di sini definisinya bukan tukang makeupnya, selebriti itu bukan aslinya. Makeup artis itu adalah nama sebuah profesi gitu. Artis itu adalah seniman make up, maksudnya tuh kayak gitu. Iya. Cuma memang kelasnya kan ada yang ya macam-macam, dan alhamdulillah dia itu udah dikenal, dan memang beberapa nama dan foto-foto yang dikirim setelah kita komunikasi itu banyak, kayak Demian, istrinya juga apa itu dikirimin langsung, ini aku lagi sama ini loh Mas, lagi sama ini gitu. Oke. Alhamdulillah situ udah dapat selevel itu gitu. Sekarang ceritanya mana gitu. Ini kan? berarti Mbak Ade itu ya alhamdulillah kebetulan ketemunya itu lebih, gue nyebutnya itu lebih ke selebriti mereka sih kayak gitu. Karena artis itu banyak di jalanan juga banyak artis. Orang gambar-gambar di rumah kayak gitu yang nggak kepublikasi itu juga artis. Mereka itu seniman, konteksnya itu seniman kayak gitu. Kita semua pada dasarnya termasuk seniman, profesinya Mbak Ade itu adalah seniman karena juga. Orang makeup itu kayak orang ngelukis gitu kan, ngelukis wajah orang supaya biar lebih bagus gitu ya. Berarti itu seniman. Sesuatu yang art ya pokoknya. Ya art. Tapi ini cuma kadang kayak gitu orang menangkapnya makeup artis. Oh ini tukang makeupnya artis, maksudnya artis ini konteksnya selebriti. Itu enggak, sebenarnya enggak kayak gitu. Cuma kebetulan aja memang yang di handle customernya itu selebriti. Ada beberapa selebriti. Gitu. Nah itu satu ketika Mbak Ade itu ada job, ada deal-dealan sama selebritis. Itu di daerah Parangtritis, Bi. Di daerah Parangtritis sana akhirnya dia itu memesan sebuah apa sih yang biasanya ke tempat-tempat kayak gitu yang familiar kan situ, apa motel atau misalnya tempat peristirahatan kayak gitu namanya. Maksudnya apa sih? Gue suka main-main ke hotel Ya, gitu. Enggak, itu kan jangkauannya luas gitu bro. Pernah di Bali, pernah di mana. Kalau saya kan upluk-upluk di Tumaritis, Bi. Iya, sama di Bekasong ya. Asik. Nah, itu pesan sebuah tempat peristirahatan. Itu ada konser lewat, bro. Our country memang. Iya, nggak apa-apa ya, sama-sama cari rezeki gitu. Betul, ya. betul. Di mana tadi Parangtritis? Itu di Parangtritis. Kemudian dia itu setelah ada nanti aku mau makeup jam segini, udah ada keputusan begitu. Setelah makeup selesai, semua selesai beres, dia namanya di sana kebetulan ini honeymoon masa lalu karena dia orang situ aslinya. Memang ada orang daerah Jogja yang nggak jauh-jauh ya, mainnya ke Parangtritis, kemana, Pantai Penyu dan lain-lain gitu kan, Pangandaran. Akhirnya aku mau main di pantai, Bi. Itu di pantai Parangtritis sana, dan itu ada kejadian aneh. Itu difoto sama dia, kejadiannya udah bertahun-tahun lalu, Bi. Jadi dia itu merasa aku tuh kayak aku kayak ditungguin di sini. Rasanya dia seperti itu, Bi. Kayak aku ditungguin sama sesuatu yang di sini. Artinya entah air, entah lingkungan situ begitu ya. Tadinya dia enggan, apa aku ini rasanya. Dia juga matanya bisa melihat seperti itu kadang-kadang, tapi enggak selalu, Bi. Yang enggak
nampak sama orang-orang biasa gitu ya. Tapi hari ini aku merasa bener-bener kesedot banget pengen ke pantai, tapi karena tadi ada sense perasaan kayak gitu, dia jadi ragu begitu, apa aku main di air apa enggak. Tapi didorong kawan-kawan yang lain juga, akhirnya ya wis kita nyemplung gitu. Air-airan, basah-basahan begitu. Nah, mereka enjoy main sama kawan-kawan, sama tim yang lain juga. Itu dia nggak ngerasain apapun, cuman dia pada satu ketika nyemplung itu selutut terus balik lagi di satu sesi gitu ya, dikamerain sama temennya. Ini pas balik lagi kayak ada desiran angin yang angin itu arahnya kan ke laut. Pas itu air ke laut, ini ada kebalikan yang angin hangat itu dari arah laut menerpa rambutnya dia, tengkuknya dia begitu. Ini kok ada yang aneh, seperti ada sesuatu yang menyapa begitu ya. Halo, gitu. Halo mungkin, halo Mbak Ade atau apa, nggak tahu. Halo Mbak Ade. Nah ini apa? Saat itu pun nggak dipikirin sama dia, Bi. Akhirnya dia pulang ke tempat peristirahatan karena udah sore juga, menginap di sana begitu. Dan tempat peristirahatan tadi persis menghadap ke laut, Bi. Nah itu dia itu ada cottage gitu ya, termasuk seorang yang memang hubungan ke semua orang itu luas tadi, sama apalagi sama selebritis, tentu banyak ketemu banyak orang. Tapi menurut dia sendiri untuk ditambah satu lagi ya, lu selebriti. Siapa sih yang nggak kenal Mbak Ayung? Oke gitu. Bro Ayung. Terima kasih. Itu. Nanti masalah mie gampang. Bro Ayung selebriti sekarang. Nah ini malu gue. Duduk sama selebriti. Asik. Dan terus gimana? Nah itu akhirnya apa? Dia itu ada tempat tadi persis menghadap ke laut. Jadi dari tempat peristirahatannya dia, kamarnya dia, di luar juga halamannya persis menghadap ke laut. Dia itu sore itu, di hari itu juga, Bi, itu melihat penampakan di pantai, di air begitu ya. Ada pertamanya nggak jelas, kayak air aja, air menggulung begitu, terus jadi kayak kabut begitu. Lama-lama itu membentuk sosok seperti dayang, Bi. Biasanya kan aku mungkin nebaknya ratu-ratu apa gitu, apalagi di sana gitu, enggak. Jadi kayak dayang-dayang begitu, Bi. Dayang-dayang itu nari, Bi, ada gerakan kayak nari, ada sampur begitu. Ini namanya apa ya? Selendang-selendang beginilah, ada gerakan-gerakan begitu. Namun teduh, nyaman, dia nggak mengancam. Tapi seolah-olah ada komunikasi batin sama Mbak Ade. Aku tuh melindungi gitu, aku temenmu. Dan sekali lagi kayak pernah mimpi atau enggak ya, tapi di alam bawah sadarnya dia ketemu situ, ketemu aku bareng-bareng. Dia familiar sama makhluk tadi. Ini aku juga familiar sama mereka. Tapi ya tadi, ketika dia bertanya-tanya, namanya orang juga nggak semuanya bisa megang rahasia ya. Aku pengen berbagi. Ngomonglah sama kawan-kawan tadi, salah satunya yang megang kamera, Bi. Itu aku tadi ketemu sama ini loh, di laut ngelihat sosok yang menari-nari di atas air gitu, nggak jauh sih dari kota kita gitu. Wah, kamu senengnya yang aneh-aneh. Nih lihat hasilnya tadi, aku ngamerain kamu itu, lihat nih ada apa sendiri. Itu kameranya dia main di air gitu, Bi. Dipantengin sama dia, sekilas nggak terjadi apa-apa, Bi. Tapi nggak ada apa-apa katanya. Coba lihat lagi, dipantengin yang lebih jelas lagi, itu di air. Ada saat dia itu balik ke sini. Di kamera atau di air? Iya ya, angel ya. Di kamera. Di kamera yang ada airnya konslet. Konslet dong. Iya. Oh, anti air kamera. Oh ya, kata-katanya. Angel. Pokoknya pada saat dia main di air dan di syuting itu tadi, itu ada gelombang yang datang dari sana laut itu ya. Itu kan menerpa pasir putih, Bi. Pasir putih tadi. Ya nggak terlalu kontras karena memang warna airnya juga nggak terlalu ini ya, masih samar begitu. Tapi ini ada tapakan kaki yang gede banget, Bi. Di sampingnya dia ada tapakan kaki benar-benar membentuk jari. Jari itu ada ya 5 jari 5, tapi kalau misalnya dinalar bukan jarinya manusia. Soalnya itu gedenya itu aku ngeliat kan, dikirim ke aku juga itu foto videonya tadi itu. Ya sepenggal yang nggak lama lah pas itunya. Terpantengin itu dari misalnya tubuhnya Mbak Ade segini, itu tapakannya bisa selebar ini, Bi. Tapi ya jari-jari sepenggal segini lah, nggak semuanya gitu. Itu nanti videonya mau dipublish atau enggak? Boleh kalau misalnya mau, nanti tak kirim. Boleh. Nanti ditambahin ya. Itu dia masih bingung. Kok ini iya ya, kok ada tapakan kayak gini, ini tapakannya siapa? Itu kalau misalnya air, kalau misalnya nabrak badannya dia, kakinya dia, pasti itu ya cuman
nabrak begini ada balikan sedikit lah. Kalau itu di sampingnya, jadi pasir ini Ada airnya tuh ada yang nabrak juga gitu. iya, jadi di apa namanya, pasir itu kan nggak ada halangan apapun. Kalau misalnya mau ombak ke sana ya ke sana aja terus balik lagi. Kalau itu ngecap, ngecap begitu kayak ada yang nginjek begini loh. Si pasir juga nanti bisa dilihat kalau misalnya mau di-share juga disertai. Nanti coba ya kalau nggak lupa nanti di-share. Nah itu salah satu kejadian tadi ya, 2 kejadian di pantai sana. Nah kemudian, nah itu Mas, aku tuh juga ada keanehan begini. Moga-moga ceritaku nggak berlebihan ya Bi, menurut Mbak Ade. Jadi aku itu kebanyakan tadi banyak ngerias, banyak make upin selebritis, tapi cenderungnya ketemunya paranormal. Tapi aku nggak mau sebutin siapa. Dia sih yang jelas nyebutin, tapi di sini aku nggak mau nyebutin siapa. Itu banyakan mereka itu sebelum ketemu sama dia begini dulu Bi. Jadi kebalik, paranormalnya yang sungkem ke Mbak Ade. Itu aneh, aku itu siapa, kenapa gitu loh. Itu jadi pertanyaan selama ini. Yang kemudian pernah Mas, sekali waktu itu nggak lama setelah kejadian parangtritis, aku make upin seorang paranormal kondang. Paranormal kondang, dan orang tahu semua lah kalau memang sering nonton TV begitu. Aku tak make upin, tak riasin gitu ya, biasa dengan ritualku, ya baca doa bismillah apa gitu ya. Itu nggak pernah jadi Bi. Jadi ngasih foundation apa ya, aku nggak terlalu hafal masalah itu, tapi alas bedak atau apa, itu langsung diusap-usap begitu. Tak contohin misalnya begini, usap-usap begitu, Kalis gitu. langsung plus hilang kayak gitu terus Bi. Jadi yang dirias nggak masalah, maksudnya dia mungkin anteng sambil mainan HP atau lagi mikirin nanti mau tampilnya seperti apa gitu ya. Tapi buat dia sendiri, loh kok ini apa, make upku kok hilang terus. Akhirnya gimana caranya? Akhirnya dia itu batin sendiri setelah berapa menit gitu ya. Ini kok sampai 10 kali, 20 kali masih kayak gitu. Ini lama-lama nanti aku disangkanya main-mainin si artis tadi, kalau dia udah ngelihat kaca. Untung-untung dia belum melihat ke arah cermin gitu kan. Akhirnya dia batin begini, aku ini cuman jalanin tugas, jalanin pekerjaan. Ini profesiku. Aku mau nggak mau ganggu dirimu atau siapapun di belakangmu. Yang penting aku mau jalanin tugas. Tolong jangan diribetin gitu. Itu baru jadi Bi. Baru jadi. Terus itu salah satunya, nggak terlalu ekstrim memang. Terus ada spiritual juga dari daerah sini, aku nggak mau ngomong, tapi terkemuka. Nah itu limbat itu. Limbat itu. Itu diomongin Bi. Udah biarin. Halo limbat. Soalnya di sini ada limbat itu 2. Satunya limbat, satunya lambat. Mereka yang limbat semua. Itu cuma 1 berarti. Nah, yang limbat 1. Nah, ini yang limbat yang dia ngomong. Halo limbat, kamu limbat. Nah, kamu limbat, halo. Iya, Balim. Ya, ini ada Mas Bim sama. Aku ketemu terakhir dia masih ada di Slawi itu loh. Nggak tahu sekarang. Kalau kemarin sekitar seminggu yang lalu ada mobil sedan, ada batik-batiknya begitu ya. Aku pakai naik sepeda motor, di dalamnya ternyata tak kirain limbat. Katanya KW-nya lambat. Tak gituin kan akhirnya. Kapan-kapan kolaborasi, aku bilang gitu. Kalem katanya begitu. Bilang aja channel kita udah 500.000 gitu. Nanti saya datang pas lihat, oh ternyata baru berapa ribu sih. Padahal aku ngomong kayak gitu, nanti kalau misalnya lambat datang beneran minta fee repot ya Bi. Iya, kita nggak kuat bayarnya. Itu udah kasih mereka kopi, udah ya. artis beneran gitu. Tapi mungkin mantau, oh ya anak-anak desa ngikutin jejakku atau apa nggak ngerti. Itu kan persis banget. Kembali lagi ke cerita Bi. Nah itu pernah ada benturan juga Mas Limbat. Nah itu nggak usah diceritain kalau namanya udah disebutin. Tapi kalau misalnya nggak usah ya Bi ya. Nggak usah lah. Namanya udah kalau artinya mau rame Bi, udah disebutin itu. Biarin nggak apa-apa. Ganti seleb yang lain pura-puranya. Gitu. Pura-puranya seleb yang lain. Itu ada atraksi. Itu beliau itu dilalai. Selalu meledek Mbak Ade, selalu meledekin Mbak Ade. Apapun itu ya jadi bahan lelucon, bahan ketawaan, itu meledekin Mbak Ade terus. Akhirnya namanya manusia, ini ada keselnya juga. Udah capek make upin masih diledekin. Gak bakalan jadi kamu atraksi. Gagal Bi atraksinya. Itu yang udah disetting sedemikian rupa. Untungnya nggak langsung on air ya. Itu gagal Bi atraksinya. Itu salah satunya. Yang keduanya, yang peristiwa yang lain lagi, dia itu make upin
ketemunya paranormal lagi, Bi. Paranormal lagi, di make upin kayak tadi, sama sekali nggak mau. Di make upin itu ambles terus, namanya alat bedak foundation apa namanya itu ya kali ya. Itu nggak pernah jadi, disapuin nggak pernah jadi. Sampai capek aku Mas Ayung, sampai aku capek Mas Tom kan cerita sama kita gitu ya. Itu nggak pernah jadi. Orangnya juga udah mulai kesel juga si ininya kan. Ini gimana sih? Dia nggak nyadar kenapa aku begini di make upin begitu. Itu lagi dia kesel-kesel. Ternyata semua alat makeup di situ tadi di toilet itu di kamar itu seperti ada sesuatu, dia nggak bisa menangkap saking cepat bayangan sesuatu itu. Yang jelas yang nggak kasat mata itu nyamparin ini semua, berantakin itu semua, prak. Jadi kayak apa namanya ya, yang wadah-wadah bedak, pulas apa itu kayak dihancurin semua begitu. Kelempar kemana-mana berserakan, ada ke kasur, ada ke lantai begitu. Nah itu kejadiannya lama. Akhirnya ini kok kayak nggak mau si artis ini tadi di make upin sama aku. Padahal dia welcome. Lah kamu itu siapanya? Begitu kan bingung. Hanya lagi-lagi dia apa namanya coba memusatkan pikiran. Ini aku nggak mau ganggu. Ini permintaannya. Jika memang ini adalah perewanganmu gitulah ya sama si paranormal tadi, ini perewanganmu, aku hanya mau membantu dia biar tampil lebih baik, wajahnya lebih cantik apa lebih ganteng gitu ya. Selepasnya aku nggak mau gangguin kamu, tolong berhenti itu sampai lama, akhirnya bisa lagi seperti itu, Bi. Nah itu semua yang dia alamin hal-hal seperti itu. Jadi unek-uneknya dia sampai beberapa tahun, Bi. Jadi aku ini siapa, kenapa, bagaimana, sampai ini asli ya, enggak dia ada dia jadi subscribernya Lapak Horor. Terus kemudian ada ngobor, ketemu sama aku kan belakangan ini ya, paling baru 6 bulan gitu kan, ikut sama dirimu bosku gitu kan. Asik. Terus ada lagi miras luhur. Itu dia jadi memorinya keulang lagi. Ya Allah, aku pernah ketemu orang ini semua baru ngeh, Bi. Mas Riam, ada Mas Ayung, ada Bro Tommy, ada Bro Tuyung, semua itu ada. Ketemu sama aku di mana waktu itu? Oh iya, dia baru ingat kayak ada di sebuah kayak tadi ya, kayak Kaputren atau apa, tapi latar belakangnya candi semua. Kita itu bareng-bareng akrab begitu, Bi. Kaputren itu apa sih? Kaputren ya kayak Kayak pendopo taman-taman. gitu. Taman-taman anu ya. Taman-taman putri seperti itu lebih. Nah, taman-taman berbunga gitu. Mungkin Tawon gitu. itu. Aku Keselnya kan gitu ya kalau taman berbunga itu udah tahu. Emang di sana kita lebih pada ngapain? Embuh Mas, kita itu berdiri bareng-bareng lah, kayak aku familiar banget, kayak aku adine kayak gitu. Ah, kamu ngimos aja. Enggak serius, makanya aku, loh kok orang-orang ini persis banget seperti yang aku pernah lihat, tapi di alam bawah sadarku. Tapi tak emut-emut sampai kapanpun. Kalau Mas Bi, oh iya, tapi belum enggak sebelum jenengan muncul terus yang lain-lain muncul begitu, Bi. Nah itu akhirnya ditanyain semua perihal tentang tadi awalannya dia ketemu injekan telapak kaki tadi, perias yang ini, siapakah dayang-dayang tadi. Tapi ini penjelasannya mungkin konteksnya terlalu dalam ya, Bi, nggak bisa di-share di sini. Yang pasti sejauh ini akhirnya alhamdulillah Mbak Ade ketemu jawaban. Selama bertahun-tahun dia coba nanya ke spiritual yang open, yang tadi dia make upin, nggak ketemu jawabannya sama kita. Dan alhamdulillah sampai saat ini dia ada intens komunikasi, ya berbagi apa aja lah istilahnya, berbagi cerita, bisa seduluran sama kita gitu. Lu karena lu orang sakti sih ya. Apa? Lu orang sakti. Enggak, aku kan narator. Lebih sakti dari siapapun. Enggak seperti itu. Apalah kita kemarin aja aku jatuh aja, apalagi kita cuma tumpukan tulang dan daging. Oh, kemarin jatuh. Kita ngomongin ya. Gue udah nutup mulut. Lu yang ngebuka sendiri. Jadi emang, ya terlanjur itu dibuka. kita tuh nggak sinkron ya. Lu nggak mau cerita, gue nyebutin nama Limbat kan tadi. Kita pernah diomongin, kita itu pura-puranya temenan gitu kan. Pura-puranya temenan, aslinya enggak, kita saling ngebongkar aib gitu, saling ngebongkar. Padahal tadi cerita tadi bakalan ramai banget. Ini karena gak ada settingan bener-bener ya. Tadi yang jangan disebut lagi namanya loh. Tadi spiritual yang daerah sini itu bakalan rame, jadi nggak rame, udah diomongin sendiri duluan, aku nggak enak. Terus gimana? Ya udah, akhirnya
Saat ini dia udah ketemu jawabannya, siapa dia dari mana, asalnya kenapa dapat penglihatan seperti itu, kenapa ada peristiwa seperti itu. Yang jelas dia adalah sesuatu seperti itu dan dapat keturunan dari orang tuanya, entah ilmu, entah apa. Dan kalau di runut dari bin ya ada garis keturunan orang wetan sana lah, para penggede. Gue kayaknya di Instagram nggak tahu lapak horor atau Riam Biru itu Nanti, ada beberapa itu makeup artis gitu, mungkin salah satunya Mbak Ade itu. benar, salah satunya mungkin. pasti nanti coba dilihat, ada beliau pakai kacamata Bi. Gue udah lama nggak ngecek Instagram soalnya. Mbak Ade nanti muncul ya, kalau berkenan cerita ini nanti ikut komen. Kayak biasanya sih selalu komen, tapi ini komennya ditambahin sedikit gitu. Iya. Ini biar apa namanya, kita emang adanya seperti ini, tak ceritain apa yang diceritain Mbak Ade. Terus gimana? Udah Bi, Udah gitu aja Bi. Ya kita kan tadi jangan panjang-panjang gitu sih ya. Siapa yang bilang? Apa iya? Gue bilang gini, udah nggak apa-apa, lo kan kemarin habis jatuh, tadi udah lo nyebutin kan. Oh iya. Jadi ya udah nggak apa-apa, cepetan aja bro gitu, nggak usah panjang-panjang, takutnya lu capek gitu kan. Pengen ceritain jatuhnya aku, Nggak tentu usah. nggak serem. Nggak Terus usah. siapalah diriku diceritain Iya, begitu ya Bi. Nggak usah. Baik. Ceritanya tuh lagi main para layang gitu, tapi merosot. Enggak begitu sebenarnya, cuma benerin genteng gitu. Benerin genteng ini kan lagi musim hujan. Akhirnya lu ngebuka ya ceritanya. Iya, nggak apa-apa Us. Gua angkat Cari topi. simpati Bi. Gua angkat topi dulu. Itu serem banget, itu kejadian serem banget. Emang sesuatu yang berbau, nggak semuanya gitu, tapi gue pernah dengar, nggak sedikit tapi termasuk banyak, salah satu profesi yang mungkin dekat gitu ya dengan hal-hal yang gaib seperti itu ya, itu tadi perias, itu kan jatuhnya perias ya. Makeup artist itu kan bahasa Inggrisnya gitu kan. Nah, sebenarnya kan itu ya, kalau bahasa kitanya adalah seorang perias dari pengantin, terutama pengantin ya, itu memang banyak kayak gitunya. Mungkin ada cara mereka belajar. Itu tadi sebenarnya lebih ke itu sih, lebih ke doa-doanya kayak gitu. Iya. Cara kata orang sini tuh ana ilmu nih. Ada ilmunya Nggak gitu. asal begitu ya, tetap ada. Soalnya setahu gue perias kayak gitu juga saat ngerias pengantin, misal ya contoh ini dia juga berdoa gitu, maksudnya supaya pengantinnya itu ya dikasih yang baik-baik, dijagain minimal selama prosesi itu dijagain, maksimalnya ya setelah prosesi kehidupannya tuh enak begini kayak gitu sih. Kalau misalnya kita runut dari sisi yang lain juga, pernikahan kan suatu yang sakral tentunya ya. Jare wong tua ki, kata orang tua, malaikat ki mudun kabeh gitu kan. Semua itu menyaksikan, ya tentu itu sangat penting dan wajar bila memang kayak perias pengen menyuguhkan yang terbaik. Kalau caranya macam-macam itu kan hak mereka. Yang penting itu pengen menyuguhkan yang terbaik, dan memang nggak jauh dari sisi mistis tadi, benar kalau perias. Udah Bro Ayung? Tadi cuma nambah-nambahin. Iya, terima kasih. Terima kasih Bro Ayung, terima kasih Mbak Ade udah berbagi cerita. Kita mohon maaf ya, misal ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafin. Siapapun itu, semoga kita dimudahkan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Siapapun sekarang yang lagi sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat, semoga tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.